Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sofisya Fitri, MPM 20130538 dari Prodi PGSD Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran dan cara pembuatan produk sederhana mengenai magnet dan sifat-sifatnya. Baik, ini adalah sebuah skenario pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan elemen keterampilan berpikir kritis yang sudah saya buat dan sudah saya tuliskan juga, ada keterangannya, ada aspek interdisiplinernya, sudah saya tuliskan juga berupa bentuk kegiatan pembelajaran, serta sudah saya jelaskan juga tentang komponen STEAM yang digunakan dalam skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang magnet ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin menanya di sini, ada yang tahu nggak sih tentang magnet? Magnet itu apa? Apa sih maksud dengan magnet? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada yang tahu. Ibu akan menjelaskan ya. Jadi magnet ini merupakan batu pertama kali yang ditemukan di negara Turki. Di Turki menyebutnya yaitu sebagai batu magnesia. Kenapa? Karena batu ini ditemukan di daerah Magnesia. Nah, di dalam magnet ini dia memiliki beberapa kutub. Ini yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya, yang disebut dengan gaya magnet. Nah, gaya magnet ini dapat menempel di berbagai macam benda. Contohnya seperti logam, besi, paku, dan sebagainya. Jika magnet ini didekatkan dengan benda-benda sekitar, itu tergantung dengan jarak dan tergantung dengan ketebalan dari benda yang didekatkannya. Nah, untuk sifat-sifat magnet ada beberapa macam. Pertama itu magnet memiliki dua kutub, di kutub utara dan kutub selatan. Magnet ini dapat menarik benda yang disebut dengan benda magnetis atau benda yang mengandung logam di dalamnya, seperti itu. Jadi bukan semua benda dapat ditempelkan dengan magnet ya. Selanjutnya yaitu magnet ini mampu menempelkan beberapa macam benda di sekitar kita. Seperti itu. Contohnya nih, dia bisa menempel di paku. Kenapa? Karena paku memiliki bahan yang mengandung logam sehingga dapat ditempelkan ke magnet, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai magnet dan sifat-sifatnya, Ibu sudah memaparkan video. Silahkan menonton. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Sudah siap untuk belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini, atau tas dengan kancing yang seperti ini, kompas yang kamu gunakan sebagai alat penunjuk arah, mobil pengangkut barang rongsokan, dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet. Apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di kota Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Nah, dapat kamu lihat Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet
tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia. Contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contohnya magnet silinder, batang, jarum, ladang, dan keping. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Kamu tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut benda magnetis. Contohnya seperti gunting, paku, dan jarum. Yang ketiga, kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga, jika magnet didekatkan dengan benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat magnet yang keempat adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, kamu sudah tahu bukan tentang magnet dan sifat-sifat magnet? Sampai jumpa. Baik, sudah melihat kan seperti apa sih penjelasan lebih lanjut tentang magnet dan sifat-sifatnya? Nah, setelah itu Ibu akan mencontohkan cara membuat produk sederhana yang terbuat dari magnet. Berikut adalah videonya. Cara membuat magnet sederhana. Jadi sebelum kita membuat magnet sederhana, marilah kita ketahui dulu apa saja sih barang alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan penggaris besi. Selanjutnya yang kedua yaitu siapkan paku beserta kawatnya yang sudah dilihat seperti ini. Selanjutnya yaitu kita siapkan peniti atau cemiti atau bisa dengan jarum pentul juga. Selanjutnya kita siapkan batu baterai. Dan yang terakhir yaitu kita siapkan magnetnya. Nah, berikut adalah cara membuat magnet sederhana. Untuk cara pertama, Ibu akan mencontohkan dengan cara membuat magnet elektromagnetik. Yang pertama sudah kita siapkan yaitu paku beserta dengan kawat yang sudah dilihat seperti ini. Selanjutnya yaitu kita ambil batu baterai, lalu kita satukan seperti ini. Kita tempelkan ya. Setelah itu kita dekatkan dengan cemiti yang sudah. Nah, ini adalah salah satu contoh magnet sederhana yang dapat kita buat di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara magnet elektromagnetik. Selanjutnya kita akan membuat cara magnet yang kedua. Magnet kedua yaitu dengan cara magnet induksi. Pertama kita siapkan paku yang tidak dililit oleh kawat. Selanjutnya paku tersebut kita dekatkan dengan magnet. Seperti ini ya contohnya. Selanjutnya kita akan mendekatkan dengan cemiti. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah contoh cara membuat magnet sederhana dengan cara induksi. Selanjutnya kita akan membuat cara magnet menggosok. Yang kita butuhkan yaitu magnet yang kita gosok-gosokkan. Kita gosok-gosokkan seperti ini. Sebentar. Kita gosok-gosok seperti ini sampai terasa panas, lalu kita tempelkan terhadap cemiti yang sudah kita siapkan.
Jadi deh, seperti ini, menempel. Nah, semuanya sudah melihat kan contoh video cara pembuatan produk sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang terbuat dari magnet. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, dari video yang sudah dipaparkan mengenai cara pembuatan magnet dalam kehidupan sehari-hari, nah Ibu ingin menunjukkan, ini ada magnet, paku, dan cemiti. Ini termasuk ke dalam contoh produk sederhana magnet yang bernama apa? Benar, induksi. Ini adalah contoh pembuatan magnet yang bersifat induksi. Nah, jadi kalau misalkan benda ini, salah satu benda ini Ibu taruh, bisa dikatakan ini sebagai sifat magnetis? Bisa, tapi belum sempurna ke dalam sifat magnetis. Ya, kenapa? Karena di dalam konsep induksi ini harus ditempelkan seperti ini. Jadi jika salah satu benda magnet dicabut, ini bukan dikatakan sebagai produk sederhana yang terbuat dari magnet. Ini hanya magnet saja. Nah, selanjutnya Ibu kepingin bertanya nih ya. Ibu ingin bertanya lagi karena Ibu ingin melatih kefokusan kalian atau pemahaman kalian tentang magnet yang sudah Ibu jelaskan. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, pengaruh magnet terhadap benda yang didekatkan. Bagaimana pengaruh magnet terhadap benda yang didekatkan? Contohnya, di sini ada magnet dan bendanya ada paku. Didekatkan. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya dia bertemu. Kenapa? Karena ini paku yang mengandung bahan logam seperti itu. Nih, Ibu contohkan lagi dengan magnet yang didekatkan dengan pena. Apa dia menempel? Tidak. Kenapa? Karena ini hanya plastik, tidak terkandung salah satu bahan logam di dalam plastik, makanya tidak bisa ditempelkan terhadap magnet seperti itu. Jadi pada intinya, magnet ini bisa didekatkan dengan benda apa saja yang mengandung logam. Seperti itu. Jadi pada intinya magnet bisa menempel pada benda yang mengandung logam dan tidak bisa menempel pada benda yang hanya mengandung plastik. Seperti itu ya. Jadi pada intinya tergantung bendanya itu sendiri. Magnet hanya bersifat bekerja mendekati benda-benda yang mengandung logam di dalamnya. Seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Mengapa magnet hanya menempel pada benda-benda yang mengandung logam? Kenapa? Karena, ada yang bisa menjawab nggak? Nah, tidak bisa, pakai baik juga menjawab ya. Karena benda tersebut terbuat dari logam. Logam ini mengandung bahan feromagnetik, sehingga benda-benda seperti besi, baja, paku, cemiti, dan lain-lain yang terkandung dalam logam akan tertarik oleh magnet. Seperti itu, bedanya hanya itu saja. Dari semua penjelasan yang Ibu jelaskan bahwa magnet ini memiliki beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Magnet ini dapat menarik benda-benda di sekitarnya dengan cepat. Jadi jika kita mencari anting atau kita mencari cemiti atau mencari jarum pentul di sekitar kita, kita bisa cepat mendekatkannya dengan magnet. Karena apa? Karena akan mempersingkat waktu kita dalam mencari benda yang hilang, seperti itu. Nah, untuk lebih singkatnya lagi, Ibu akan menjelaskan lagi lebih awal tentang magnet. Jadi pada intinya magnet itu adalah batu magnet yang ditemukan di Magnesia. Magnet ini memiliki gaya magnet. Dari gaya magnet itu, bahkan dari situ magnet bisa menarik benda-benda di sekelilingnya. Seperti itu. Magnet ini memiliki bentuknya, ada magnet buatan dan magnet dari alam. Kalau untuk magnet alam, itu magnet yang tidak dibuat oleh campur tangan manusia. Tapi kalau magnet buatan, itu adalah magnet yang dibuat dari campur tangan manusia. Seperti itu ya. Dan pada dasarnya, sifat magnet itu ada beberapa. Yang pertama itu, magnet itu ada dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Serta magnet itu dapat menarik benda-benda tertentu yang bersifat benda magnetis seperti gunting, jarum, dan lain-lainnya. Kekuatan magnet itu terdapat pada kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan.
Nah, jika benda itu didekatkan terhadap kedua kedua ujung ini, maka bakal cepat mereka akan menyatu. Seperti itu, bakal cepat tuh ya dia menyatunya. Kenapa? Karena mereka ini adalah kutub utara dan kutub selatan. Seperti itu penjelasan dari Ibu. Nah, di sini Ibu ingin menyuruh kalian nih. Ini kan di kelas ini ada beberapa macam contoh benda yang terbuat dari logam. Nah, bisa disebutkan dong, atau kalian bisa mencari nih dan menghitung ada berapakah jumlah bentuk benda yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Hitung ya. Baik, sekian pemaparan video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan dalam pencapaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.